Baik, materi kita kali ini adalah tentang toleransi, ya. Ketika kita menggambar teknik, menggambar mesin, salah satu yang menjadi permasalahan ketika kemudian kita order ke pembuatnya atau kita membuat sendiri itu adalah toleransi, di mana toleransi ini merupakan sebuah kebolehan dari eh, pembuatnya, ya. Seberapa besar kebolehan itu berbeda dari ukuran yang sudah eh, kita berikan pasar. Dan kenapa ada toleransi ini menjadi salah satu alasan, ya. Ya, karena kenapa ada toleransi ini karena memang part itu dia harus presisi. Namun alat-alat untuk membuat part itu dia mempunyai yang namanya eh, apa ya, toleransi itu sendiri. Mereka mempunyai perbedaan, ya, pengukuran itu berapa persen, ya, 0,0001, 0,002 dan seterusnya. Itu tergantung dari alat yang kita pakai. Sehingga ketika kemudian kita memproduksi sesuatu barang, itu dibutuhkan toleransi. Sehingga itu nanti akan memberikan keputusan apakah alat kita itu bisa atau tidak untuk memproduksi material yang dibutuhkan, ya. Contohnya ini alat yang paling sangat kecil sekali. Maka toleransi yang terlalu besar itu juga tidak akan bisa untuk kemudian dipakai eh, untuk alat yang sangat kecil sekali. Bisa mendengar suara saya, ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. PPT-nya sudah bisa berubah? Bisa, Sudah, Pak. Pak. Bisa, ya. Bisa, Baik, Pak. saya lanjutkan. Toleransi ini dipakai atau digunakan karena alat permesinan itu dia tidak bisa membuat untuk ukuran yang eksak, artinya sama persis, ya. Misalkan 4 cm atau 40 milimeter itu tidak bisa persis, mesti ada placementnya, plusnya berapa, minusnya berapa. Harus menspesifikasi dimensi toleransi sehingga setiap part itu akan fit di part yang lain. Artinya ketika ada lubang dan dalamnya ada porosnya, maka poros itu bisa masuk ke dalam lubang itu, ya. Kalau sama-sama empatnya itu bisa jadi 4 kalau lubang itu empatnya plus, kalau yang eh, dalamnya porosnya itu minus. 4 minus berapa gitu. Jadi artinya satunya pasti lebih kecil sehingga bisa masuk ke dalam lubangnya. Higher toleransi sama dengan higher cost. Semakin besar toleransi, maksudnya eh, semakin kecil, ya, semakin kecil itu jadi 0,00001 misalkan. Jadi nolnya banyak, ya. Itu semakin tinggi cost-nya atau harganya. Tapi kalau toleransinya besar 0,1 berarti kan 1 eh, sen, ya. Itu cost-nya rendah. Jadi kita pakai permesinan peralatan yang biasa sudah bisa. 0,5 inci lubang dibuat pada ordinary drill yang biasa. Press give you hole in the range, dan kemudian memberikan kamu range 0,496 sampai 0,504. Ini adalah range yang bisa dibuat lubang dengan drill atau bor, ya, plus minus 0,004.
Untuk presisi yang lebih tinggi, bor ini undersize and use a reamer. Jadi digunakan reamer untuk kemudian membuat ukuran lagi. Tetapi itu akan mahal ya. Dan kemudian akan memakan waktu yang lama karena ada dua proses, drill sama reamer. Nah, makanya kalau satu drill saja dan sudah mampu untuk memberikan range toleransi yang seperti ini, ya, itu akan mengurangi ongkos produksi. Ini contohnya, ini di drill dulu, dilubangi, kemudian ada pembesaran ini dengan reamer ini 0,0003. Jadi ini setelah dilubangi baru di reamer ini. Nah, ini ada dua proses ya, untuk apa? Ya supaya ada toleransi di situ dan masuk toleransinya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini contoh Lego. Lego ini bisa kita lihat ya. Kalau kita toleransinya tidak pas ya antara lubang dan kemudian yang ini apanya ini pental-pentalnya ini juga akan menjadi masalah. Makanya setiap cetakan Lego ini juga harus presisi. Kalau tidak presisi ya tidak bisa dimasukkan ke Lego yang lain. Toleransi dari mold cetakan dari Lego ini adalah 0,005 atau 0,0002 inci. Sehingga Lego yang satu bisa direkatkan ke Lego yang lain. Contohnya, untuk merepresentasikan toleransi, ya ini adalah ukuran asli 31. Nah, ini bisa ditambah plus min 0,005, jadi 1,005 atau dikurangi 5, 0,995 ya. Ini juga sama, tiganya jadi 3,005, 2 ini ditambah, yang ini dikurang. Nah, seperti ini, 1000 plus 0,05 min 0,05. 3000 plus 0,005 min titik 0,05. Atau kita tulis seperti ini, 3000 plus min titik 0,005 atau 1000 plus min 0,005. Ini untuk mempresentasikan atau menggambarkan toleransi pada benda. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya ya, kalau satu benda ini aja itu toleransinya sudah 0,5, kalau benda ini kita susun menjadi 5, maka toleransinya jadi 0,25. Nah, ini jadi semakin tinggi. Ini kalau kemudian kita semakin besar toleransi. Nah, what is the tolerance on dimension? Nah, ini juga ya. Ini 10 plus min 0,1, 10 plus min 0,1. Kan ini bisa plus, bisa min. Nah, akhirnya jaraknya ini kita jadi tidak tahu. X, ya. Kenapa? Karena ini ada toleransinya. Jadi pusatnya satu dan satu ini jadi tidak tahu. Karena semuanya ini bisa jadi plus, ini bisa jadi min. Ini juga sama, bisa jadi plus. Jadi ini bisa geser 0,1 ke kanan atau 0,1 ke kiri. Ini juga salah. Terus kemudian ini ya ada sesuatu benda yang harus dimasukkan ke benda yang lain ya. Maka ini juga harus ada toleransinya ya. Kalau yang bawah ini toleransi ke dalam lebih kecil, yang ini ada toleransi keluar lebih besar. Ini juga sama. Dia harus dimasukkan, maka dua-duanya harus ada toleransi. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa toleransi itu adalah perlu
Kenapa? Karena sebagian benda itu membutuhkan yang namanya berikatan ya atau bersentuhan dengan benda yang lainnya yang mungkin lebih besar atau lebih kecil kita akan membuatnya. Ini. Jadi ini yang bawah tidak boleh lebih besar. Misalkan 4, misalkan 2 ya. Ini tidak boleh lebih dari 2 tapi boleh minus 0,1. Yang ini sebaliknya. Yang atas ini plus 0,1. Ini juga sama ya. Yang atas ini dia harus minus 0,1, yang bawah plus 0,1 supaya yang atas bisa masuk ke bawah. Nah, hole and shaft. Shaft atau poros ini seperti yang saya ceritakan, dia bisa masuk ke sini. Ya, kalau kemudian dia lebih kecil. Nah, misalkan ini ya, 0,623, 0,622 diameternya. Yang ini 0,625, 0,626. Jadi lebih tinggi. Kita lihat di sini, ini lebih tinggi. Sehingga dia bisa masuk ke sini. Kalau kebalik, tidak bisa masuk. Ya, ada standar ya. Ada standar untuk shaft dan lubang. Ini baik mulai clearance, interference, transition, sliding, string, dan seterusnya. RC1, FN1, dan seterusnya. Ini adalah standar menurut ANSI. Ya. Untuk lebih lengkapnya Anda perlu untuk membaca bukunya. Ini contohnya. Jadi berapa standar ya dari American National Standard ketika kita memproduksi sebuah barang. Kalau memang alat kita, mesin kita mampu untuk memproduksi ini semua, berarti dia sudah bisa atau layak kita jual secara internasional. Misalkan kita punya mesin bubut, ketika kita memproduksi ternyata hasilnya jadi seperti ini. Basic hole tolerancing example. Ini contohnya seperti tadi ya. Ini adalah rumahnya, ini adalah apa itu porosnya ya. Di gambarnya agak kurang ya. Jadi 1000 plus 0,0012 ya. Yang ini 1000 min 0,008 sehingga dia bisa masuk ke sini. Little block information for tolerance. Jadi toleransi itu ada apa itu ada caranya juga ya. Nah, misalkan ini ya ada garis, terus kemudian ini keterangannya all dimension to plus min 0,0100 unspecified. Jadi artinya semua dimensi ini harus toleransinya 0,01. Dimension ini x misalnya 10 ya, koma sekian ya, toleransinya plus min 0,1 ya, contohnya dari yang gambar awal tadi ya, ada plus min 0,05 plus min 0,001. Nah, 4,0 plus min 0,03 sama 0,003. Mana yang paling mahal? Paling mahal ya yang bawah, yang B ya. Karena toleransinya lebih, maksudnya 0,003, 3 per 1000. Kalau ini 3 per 100. Nah, berarti semakin presisi itu alatnya adalah semakin mahal. Nah, jadi toleransi itu akan menyebabkan harganya mahal ya, semakin banyak atau semakin lembut toleransinya, semakin sangat sedikit sekali. Nah, alatnya juga semakin mahal, benda yang diproduksi juga mahal. Ini contohnya ya.
Semakin banyak nolnya, dia semakin mahal harganya. Nah, ini adalah toleransi dari beberapa alat manufaktur. Ya. Jadi contohnya lapping, honing, grinding, varnishing. Ini grinding ya. Jadi ya ini grinding. Nah, ini. Jadi dia menghaluskan permukaannya. Oh, toleransinya dalam inci ya. Itu mulai dari yang biru ini. 0,0005. Ini kalau ukuran bendanya 7.800 inci, 13,599 inci. Ini adalah toleransinya. Nah, ini tabel ini adalah untuk apa istilahnya? Total toleransi dari beberapa alat peralatan. Jadi Anda nanti kalau punya workshop, Anda bisa mengira-ngira bahwa alat itu dalam toleransi atau tidak. Misalkan ini ya turning boring, turning 0,003. Nanti ini mesin bobotnya kalau masih dalam range ini 0,3 sampai 0,025 berarti mesin bobot Anda masih standar. Di luar itu tidak, ya bisa. Anda tidak bisa order untuk menerima order untuk keperluan yang sangat spesifik ya, presisi. Berikutnya adalah geometric dimensioning dan tolerancing. Nah, kalau tradisional dimensi itu namanya tradisional ya, ya tidak ada. Artinya kita tidak bisa untuk memberikan plus 005 atau bagaimana. Nah, contohnya yang ini, artinya ambigu itu membingungkan ya. Ya, ini untuk benda-benda yang tidak membutuhkan kepresisian. Terus ketika kita menggambar teknik, kita tidak boleh juga ya untuk memberikan toleransi misalnya seperti ini. 25 plus min 0,1. Nah, ini. Terus dari bawah 25 plus min 0,1. Nah, ini jadi kita enggak tahu nanti letaknya ini nanti pasnya di mana ya, karena ini bisa maju atau mundur 0,1, naik turun 0,1. Ini jadi ambigu. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Terus kemudian ini circular deviation ya. Ini square deviation ada Ada pusatnya, ini juga tidak perlu. Geometric dimensioning and tolerancing. Nah, ketika kemudian kita ingin membuat toleransi ya, maka kita bisa membuat panah ini ya. Ini ya diameter 0,125 plus min ya 0,0 atau ini ya ditanda dimensi diameter 0,1. Kemudian ini dan 0,25. Berarti dia ada perbedaan kanan kiri ini adalah 0,25. Nah, baik, ini adalah contohnya. Ketika kemudian ya kita disuruh membuat lubang ya, lubang satu diameternya adalah 10 plus min 0,1 ini, maka kemudian ada urutannya apa saja. Maka yang pertama adalah yang ini ya, ini adalah geometri karakteristik simbol, berarti dia adalah sebuah lingkaran. Zone descriptor. Jadi ini adalah itu diameter. Feature tolerance. Nah, ini toleransinya 0,001. Modifier. Jadi ini biasanya M ini untuk apakah ada seperti tadi ada riming ya, rimmer atau bagaimana ya. Perlu dikasih
kepercayaan lagi atau tidak. Primary datum reference. Primary, yang kedua secondary, yang ketiga tertiary. A, B, C ini adalah tambahan ketika nanti lubang ini perlu beberapa perlakuan, apakah misalkan diberi pengkasaran, diperlakukan dihaluskan kembali atau bagaimana. Nah, ini adalah ABC ini yang nanti bisa ditambahkan di belakang. Ini contohnya ya, fitur control frame. Di frame ini menjadi satu acuan. Nah, ini apa itu website yang bisa Anda kalau ingin tahu standar-standarnya bisa Anda buat, atau Anda bisa membaca buku ya, buku yang berkaitan dengan toleransi di buku-buku yang ada. Baik, ada pertanyaan mungkin dari kalian? Baik, kalau tidak ada, ini masih ada waktu. Anda gambar ulang benda di bawah ini, beri keterangan tentang toleransinya. Ini sudah ada toleransinya ya. Ini sudah ada toleransinya. Silahkan Anda menggambar yang sebelah kanan ini. Nah, ini yang mudah ya. Ini agak rumit. Dan Anda foto, Anda scan, kumpulkan di Google Classroom yang sebelah kanan ini. Nah, masih ada waktu, silahkan Anda kerjakan. Nah, kemudian Anda kirim ke Google Classroom. Baik, apakah ada yang bertanya lagi mengenai tugasnya? Nggak ada ya? Baik, saya mohon maaf karena hari ini ada acara paginya. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu di kampus, insya Allah. Baik, terima kasih. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.